padat gitu. Iya, aku juga alhamdulillahnya mereka masih ada yang mempertahankan program yang memang sebelumnya aku ada gitu. Terus juga ya malah nambah lagi punya program baru, alhamdulillah gitu. Ya Allah maha baik lah. Dia enggak, dia lantai, ya dia slimming, lantai 3. Kita tergantung sih, wajah sama perut juga bisa. Apakah dua-duanya aja ya, diambil yang satunya ada yang malah, kalau ini kan nanti bisa kesini juga. Apa nanti bisa? Iya, boleh sih nanti. Sebenarnya semua bagus ya. Ini juga kita punya laser. Ini namanya laser polio. Dia buat pencerahan. Terus dia juga buat glowing ya. Habis itu efek glowing dapat. Tapi dia juga mengurangi garis-garis halus yang ada di wajah. Terus laser ini sebenarnya buat juga kalau orang kasus melasma efek tuh kayak hitam-hitam, bagus juga pakai ini. Jadi sebenarnya ini multifungsi sesuai dengan kebutuhan pasien sendiri. Tapi kan ada settingannya. Kalau dia enggak, pakai ini. Habis itu kita pembakaran. Nah, pembakaran itu adalah kalau dilepaskan itu panas, dia bakar kan. Terus terakhir ada alat pengencangan. Tapi kalau saya selalu meminimalisir spesial pengennya gitu. Poinnya terus gampang berikutnya itu karena kan jadi gitu. Tapi kan ada orang bilang aku nggak bisa kalau nggak minum. Oke, ya udah treatment supaya balance lah sehat. Buat ini juga kalau buat nanti ya. Enggak maksudnya kalau badan gimana? Dan ya nggak ada apa-apa. Jadi kan aku pakai sendiri memang sendiri itu buat memaintain perutnya supaya nggak terus tapi juga ada suntikan juga buat menghancurkan makan. Jadi supaya lemakku juga ada yang natural aja ya. Bukan itu ya. Rajin kayak gaul kan. Mungkin banyak orang nggak sadar dia banyak orang berpikir gini, oh kan nggak ada kerutan bagus, tapi nggak lama Tuhan itu udah diciptain kita kali nggak ada kerutan lagi di perjalanan terlalu tidak apa jadi begini kan banyak ada orang yang nggak mau sama sekali biasanya kalau konsultasi ngobrol aku pengen gini dan nggak langsung ada gitu atau aku takut gara-gara ini Cuma ya kalau aku zaman dulu kalau di sini masih nyut kan. 2 minggu lah tuh baru biru-biru. Iya pasti. Yang ketiga dok, yang ketiga dia. Kalau ini aku ada pengambilan komedonya nggak sih dok? Facialnya? Nggak, karena ini kan untuk lasernya aja. Itu nanti kalau habis laser kakak 1-2 minggu lagi boleh ketemu lagi untuk facial baru diangkatin komedo-komedonya. Kalau aku angkat komedo dulu ya atau gimana? Ini aja dulu ya? Nah, nanti aja nggak apa-apa. Jadi nanti ada 2 minggu lagi boleh. Nanti 2 minggu lagi, nanti habis angkat komedo, nanti sekalian pilih juga apa-apa. Tapi habis laser feelingnya nanti aja sih dikit-dikit panas gitu. Oke. Udah pernah laser belum? Udah kan? Cuma masih suka deg-degan aja gitu. Ya dok, ya. Jadi kamu pilih semua ya.
Terus nanti suntik vitamin C harus Vicky biar putih. Di prosesnya guys. Namanya apa sis? eksis. Ini tapi tahapnya pembakaran dulu ya. Kelihatan nggak sih kalau lemak-lemaknya itu keras gitu? Ya maksudnya kayak ya kayak lemaknya tuh jadi keras gitu. Ada nggak sih? Enggak ya? Cuma dia ngegumpal gitu ya. Oh ini menghancurkan, kan pembakaran dibakar. Iya maksud aku sebelum. Kan lemak, jadi perut itu kan, nggak perut, di dalam tubuh kita kan terdiri dari di bawah itu. Kan kita nggak pernah tahu nih kak, Iya. maksudnya susunan partikelnya apa aja gitu kan? Kan di bawah perut kita nih, ini nih di dalam ini nih ada terdiri dari kantong-kantong lemak. Lemak kan itu bentuknya tuh kantong-kantong di dalam seluruh tubuh kita tuh terdiri dari kantong-kantong. jutaan bulat-bulat kantong-kantong lemak di seluruh tubuh kita. Nah, ini kalau dengan kan ada yang metode tadi penyuntikan ya, kita namanya meso slimming. Jadi itu disuntik supaya si kantong lemaknya ini pecah, hancur, dan otomatis lemaknya juga dihancurin dengan suntikan meso itu. Nah, terus kalau alat ini sebenarnya dia juga menghancurkan si lemak kita, dan selain menghancurkan nanti dia pengencangan. Kan kalau udah hancur kan orang jadi kadang-kadang jadi apa ya, memble gitu kan, jadi kendor lah kalau udah dihancurin kan. Nah, kendor itu alat ini bisa mengencangkan sehingga walaupun dia sudah hancur dia tidak kendor, nggak gelambir gitu loh. Iya. Jadi perutnya tetap kencang gitu. Oh, nggak pernah tahu. Oh, nggak. Ini keras. Ini apa? Kamu sering olahraga dulu? Iya. Bukan dulu sih, masih. Masih ya? Makanya agak bandel nih lama nanti karena Berarti aku harus setiap minggu sus. harus tiap minggu. Tadi itu 3 tadi. Bukan treatment. Iya, aku kan banyak nanya ya karena emang nggak tahu ya. Iya. Ya cowok juga boleh lah menjaga diri dia gitu loh. Nah, ya kayak gini, nih lagi kan aku ada pengen perut aku tuh kayak inilah makan mulu, aku kan seneng makan gitu. Tapi sekarang lagi diiniin di proses supaya habis lemaknya tuh maksudnya lebih kurusan. Ini pertama kali bener. Pertama nih aku juga baru tahu ini alatnya apa, disuntik juga ada, suntik apa namanya? Meso slimmingnya. Meso slimming ini juga ada beberapa alat, ada 3 yang bagus di combo gitu-gitu. Cuma ini aku ikutin dasar-dasarnya dulu apa gitu-gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk yaudah ikut treatment gitu apa? Ya karena yang nggak ada sih, maksudnya kita harus apa ya, sakit kan harus ke dokter. Ya kayak gini juga kita harus konsultasiin gitu loh, kenapa gitu loh. Nggak kita sendirian aja gitu loh, maksud aku buat kesehatan juga kan. Itu karena perut-perut gemuk juga kan, terlalu gemuk nggak bagus buat jantungnya nanti apa gitu loh. Terus aktivitas aku kan lumayan padat, kadang-kadang capek. Kalau perut kitanya gendut tuh capek, geraknya capek, nyanyi capek, apa capek gitu. Kalau udah slimming terus kita juga normal, proporsional, tuh enak, lebih ringan semua kegiatan kerjaannya juga gitu. Terus sempat deg-degan nggak sih karena belum pernah nih melakukan treatment ke badan gitu. Kan ada yang pakai alat ini, alat itu, kemudian ada suntik juga, kemudian ditempel itu tadi gitu. Ada rasa kayak ada takut-takut atau deg-degan gitu. Ya lebih kepada belum tahu sih prosesnya apa kan, terus bagaimana treatmentnya. Kalau muka kan aku pernah tuh laser juga, apa cuma kalau ini aku baru gitu loh. Makanya aku ya udah aku pengen tahu juga kan, di sini pengetahuan juga gitu. Yang nanti aku bisa share juga sama teman-teman semua bahwa proses itu begini kan, ini edukasi juga tentang kesehatan gitu. Iya. Oke, Mas. Mudah-mudahan Memanjakan keluarga lah. Yang pasti sih seneng banget ya Kak Vicky sampai perhatian begitu. Ma ayo ikut aku, kata dia, besok kata dia hari Kamis gitu.
Akhirnya kemarin tuh Kamis nggak sempet kan, jadi mundur ke hari Jumat ini. Pasti sih seneng banget. Aku sih berpikir, loh kok sampai keperhatiannya sampai segitu gitu. Kangen ya diperhatiin sama anak. Kaget aja sih kok Vicky sampai segitunya perhatian sama aku. Jarang-jarang ya Mas Vicky, maksudnya dia sibuk banget kan gitu. Sibuk banget sekarang ini gitu. Pulang tadi malam aja pulang jam 2, jam 12. Sampai syuting. Kan juga punya YouTube juga kan, jadi syuting YouTube juga. Punya itu program VIP Entertainment gitu. VIP itu Vicky Prasetyo Entertainment. Ya, Kan hari ini rasanya treatment bareng-bareng keluarga gimana? bahagia sih, seneng sih. Pastinya happy lah, Lebih rileks. lebih rileks. Karena Mas Vicky padat banget ya, bisa hari ini kebersamaannya dapet juga. Iya, karena kan lokasinya juga berdekatan kan di sini, jadi mungkin dia bisa lari sini, lari sana gitu. Kan juga disambut tadi Tumpengan. sahabat Mm-mm. Mas Vicky gitu. Mm-mm. Rasanya gimana? Ya lebih bersyukur aja sih, ternyata banyak yang sayang sama Vicky gitu. Terutama teman-teman artisnya juga nggak kurang-kurang gitu. Tante juga ditawarin mau apa buat minggu depan, mau gimana waktu Vicky di dalam ya gitu. Terus yang kasih materi juga ada banyak, ada beberapa artis. Kadang aku juga sedih gitu. Vicky-nya nggak ada kok, mereka sampai segitunya gitu perhatiannya sama Vicky. Aku malah lebih tambah sedih lagi gitu. Vicky nggak bisa dikirimin makan apa gitu kan, mau apa gitu kan, lebih sedih lagi sih hati, kayaknya tersayat-sayat. Perhatian temennya kan banyak untuk Vicky, tapi kan nggak bisa, jadi kan untuk anaknya dan untuk mamanya gitu. Kan ini kan proses tante pulang sudah menjamin Mas Vicky bisa keluar gitu. Mas Vicky juga mungkin alhamdulillah ya udah ditawarin beberapa program, bakal balik ke Turki lagi mungkin. Setelah Vicky selesai semua putusan, insya Allah balik. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Jerak juga sih di karantina seminggu. Iya. Sempat di karantina. Tan, melihat orang mungkin berpikir gini, orang maaf ya Tan, sudah pernah di penjara, tapi rezekinya banyak gitu. Ada aja yang nungguin produser-produser untuk dibantu. Itu seperti apa sih Iya. dari tante sendiri? Ya itu aku selalu mengajarkan kan sama Vicky juga sama siapa, jangan permasalahan itu bikin beban. Aku bilang lebih kepada ikhlas saja ya, ikhlas walaupun dihujat orang, kamu ikhlas gitu. Aku bilang dengan keikhlasan itu insya Allah kalau bahasa ini sih feedbacknya lebih bagus lah ke kita gitu. Ya insya Allah lah semua juga akan, kalau bahasa anak muda sih akan indah pada waktunya. Ada pesan nggak tante dari tante sendiri, kan Mas Vicky masih menjalani sidang nih, ada pesan dari tante Mas Vicky untuk kasusnya yang saat ini? Ya aku kan gak kurang-kurang ya, selalu berdoa setiap hari kan, selalu berdoa, ya Allah ya Rob, minta dimudahkanlah semua anak cucu saya gitu, dari mulai kecil sampai yang besar semua akan dimudahkan, dilancarkan, cuma hanya Tuhan lah yang tahu gitu, dan manusia yang berupaya gitu ya semua, tapi kan Tuhan yang menentukan segalanya. Lebih kepada ikhlas aja ya, keikhlasan, terserah lah gitu apa yang kita dapati ini di dunia gitu. Aku juga bilang sama Vicky, ini bukan akhir untuk kamu masih muda, masih kepala 3. Aku bilang, penjara bukan segalanya. Bukannya aku membela Vicky ya, aku cuma kasih semangat dia aja, seperti itu. Kan ini proses kan masih berlangsung. Ya mungkin pilihan kita sih pengennya Yang terbaik. gitu. Kalau kepikiran nggak sih kemungkinan terburuk akan terjadi apa gitu untuk jangan sampai Nggak dipikirin, biarkan saja. Cukup apapun yang terjadi, yang penting kita sekarang selalu berdoa ya Allah ya Rob,
minta yang terbaik untuk hambamu ini gitu. Apapun gitu, apapun yang terjadi minta yang terbaik. Kalau yang terbaik kan lebih dari segalanya, namanya juga yang terbaik gitu kan. Tidak ada jalan tengah untuk persoalan ini. Ya maksudnya jalan tengah tuh seperti apa? Jalan damai untuk persoalan Kalau ini. hukum kan sudah berjalan ya, tidak mungkin ada kata damai untuk individu orangnya gitu ya Pak. Nggak ada, hukum tetap berjalan gitu. Kalau sesama manusianya sih sudah saling memaafkan dan sudah saling melupakan. Mungkin Vicky juga pernah salah, hilaf apa kan dia. Itulah manusia sempurna. Iya, Vicky juga bukan orang yang sempurna, punya kehilapan pada saat istrinya di dalam bersama laki-laki itu dia hilaf gitu. Nah itu sih kadang yang bikin penyesalan, aduh kenapa aku nggak bisa ngelarang ya gitu. Cuma aku bilang tolong ya pegangin sama adik-adiknya, tolong Vicky jangan sampai ada pemukulan ya pada saat itu. Gitu. Memang kalau memberhentikan mungkin nggak bisa gitu. Karena dia iya kayak gitu, tapi lebih kepada ya sudah terjadi mau dibikin apa. Kak, ibu sama adik untuk treatment Iya sih, maksudnya biar lebih sehat juga kan, dirawat gitu loh. Jadi bagus juga kan punya treatment seperti itu gitu sih, lebih pada ngajak juga. Karena kan habis kemarin ya kita jarang punya waktu mid time juga gitu loh. Mama senang tadi katanya aku satu wawancara. Iya bagus sih, alhamdulillah senang jadi bisa sama-sama juga kan. Enggak, quality time sama mama emang jarang. Jarang, ini makanya ketemu aja mumpung lagi momen janjian ketemu ya bagus lah gitu. Terus aku telepon Kak Grace juga kan, maksud aku dekat juga mau lokasi syuting, jadi aku memang udah janjian sih hari Jumat mau ke sini ke GC Estetik gitu. Terus pasca bebas kemarin alhamdulillah banyak dapat tawaran syuting juga Iya, ya. Karena alhamdulillah. jadwalnya makin padat gitu. Iya aku juga alhamdulillahnya mereka masih ada yang mempertahankan program yang memang sebelumnya aku ada gitu. Terus juga ya malah nambah lagi punya program baru, alhamdulillah gitu. Ya Allah maha baik lah, Tuhan maha baik gitu. Di balik kesabaran kita, di balik apapun ujian pasti ada hikmah yang kita nggak duga, yaitu hadiahnya sekarang gitu. Oke. Jadi lebih nanti waktu sama mama jadi berkurang lagi karena padatnya jadwal syuting. Ya nggak apa-apa sih, dia ngerestuin aja kan. Yang penting kan terjaga tetap kesehatannya apa gitu-gitu sih. Mas untuk jadwal sidang sendiri seperti apa? Aku hari tiap hari Rabu sidang. Jadi setiap Rabu jam 10 pagi aku nggak ada kegiatan apapun, itu waktu yang aku berikan memang untuk proses hukum aku di pengadilan gitu loh kondisinya. Ini jalannya seperti apa nih Mas? Kan aku lihat tuh santai gitu. Syuting jalan. Iya, nggak ada, kita itu salah satu faktor di saat kau menghadapi masalah yang menolongmu adalah mental gitu loh. Jadi kita dalam kondisi apapun berusaha untuk mental kita baik gitu. Karena di saat kita menghadapi dengan tenang, kita menghadapi dengan mental yang baik, ya insya Allah permasalahan juga bisa teratasi gitu loh. Jadi kalau aku menghadapi persidangan aku, ya aku berjalan baik aja. Yang membuat Mas Vicky bisa menguatkan mental itu sendiri seperti apa? Ya mungkin support di sekeliling, keluarga, rekan dekat, terus juga percaya diri sih ya. Perkara aku, ya aku harap memang selepas apapun hukum negara, hukum Tuhan itu kan memang ada. Aku orang Muslim. Menurut keyakinan aku di surat An-Nisa ayat 34, sebaik-baiknya wanita soleha, solehanya dia yang bertakwa sama Allah dan menjaga diri di saat suaminya tidak berada di rumah gitu loh. Jadi aku berpatokan sama firman Allah, firman Tuhan di dalam Al-Quran yang memang nggak pernah direvisi gitu loh. Itu memang udah aturan yang mutlak ada dan kita harus imani gitu loh. Jadi aku punya kepercayaan diri bahwa selain kita patuh terhadap aturan hukum positif negara, kita juga punya aturan Tuhan yang benar-benar sangat kita junjung tinggi gitu. Mas selain banyak program juga banyak endorse nih. Salah Iya. satunya hari ini mungkin. Nggak sih, hari ini aku sumpah, aku demi Tuhan ya, aku kayak kakak adik. Oke. Aku nggak ada hubungan bisnis, manajemen juga aku kasih tahu. Aku hubungannya kakak adik. Aku bukan brand ambassador, bukan endorsement atau apapun. Aku kayak kakak adik sama Kak Grace itu. Jadi memang emosional sih, aku berteman gitu loh. Kayak kakak gitu, karena Kak Grace juga banyak support aku kan di saat aku lagi dalam rutan gitu loh ya. Dia banyak komunikasi sama adik aku gitu loh. Jadi itu bagian yang
ya orang kita harus ngeliat lah orang-orang yang peduli di saat kita dalam kondisi terpuruk, bukannya sekarang kita udah keluar udah ini terus baru orang pada datang. Salah, justru di saat ujian kita kemarin siapa sih orang-orang yang peduli sama kita gitu. Makanya aku ingat kayak Raffi, Ruben, Denny Cagur, Sahila Hisyam, Reza Bukan, nah itu orang-orang yang ada di barisan di saat aku lagi terpuruk gitu. Mas, ini terakhir ya, salah satu info Taiwan tuh ada yang ngangkat ini, Mas Vicky tuh sewa puluhan pengacara gitu, gimana bayarnya gitu, apa emang kerjaan? Iya, enggak sih. Kerjaan apa gitu? Enggak juga sih, kita memang ada alokasi uang untuk urusan pribadi gitu loh, tapi enggak yang terlalu berlebihan juga. Kalau pengacara kan kita nggak tahu dia mau berapa orang, kalau kita kan yang pegang yang penting kepala timnya, misalkan Ramdan, Sunan, Rasman, dia nggak tahu akan bawa berapa gerbong anggotanya dia. Tapi kalau aku sih hanya sebatas itu gitu aja sih.